Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muktoro. Saya dari Agribisnis semester 3, ingin mempresentasikan tentang budidaya tanaman durian. Durian merupakan tanaman buah berupa pohon. Sebutan durian diduga berasal dari istilah Melayu, yaitu dari kata duri yang diberi akhiran an sehingga menjadi durian. Kata ini terutama dipergunakan untuk menyebut buah yang kulitnya berduri tajam. Tanaman durian berasal dari hutan Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan yang berupa tanaman liar. Penyebaran durian ke arah barat adalah ke Thailand, Burma, India, dan Pakistan. Buah durian sudah dikenal di Asia Tenggara sejak abad 7 Masehi. Nama lain durian adalah duren, Jawa Gayo, durian Manado, dulian Toraja, dulen Seram Timur. Adapun jenis tanaman durian. Tanaman durian termasuk famili Bomace, sebangsa pohon kapuk-kapukan yang lazim disebut dari dalam tubuhan dari marga genus Mario, Nelsia, Lalia, Boscania, dan Geoltania. Ada puluhan durian yang diakui keunggulannya oleh Menteri Pertanian dan diperlukan kepada masyarakat untuk dikembangkan. Macam vanessa durian tersebut adalah durian sukun Jawa, petruk Jawa Tengah, stikong Betawi, Simas Bogor, Sunan Jepara, Momotong Thailand, Kani Thailand, Sidol Kalimantan Selatan, Si Japang Betawi, dan Si Hijau Kalimantan Selatan. Adapun manfaat tanaman durian. Manfaat durian selain sebagai makanan buah segar dan olahan lainnya dapat manfaat dari bagian lainnya, yaitu tanamannya sebagai pencegah erosi di lahan-lahan yang kering. Batangnya untuk bahan bangunan, rumah tangga, kayu. Durian berstaf dengan kayu singon sebab kayunya cenderung lurus. Bijinya yang memiliki kandungan pati cukup tinggi berpotensi sebagai alternatif pengganti makanan, dapat dibuat bubur yang dicampur daging buahnya. Kulitnya dipakai sebagai bahan abu gosok yang bagus dengan cara dijemur sampai kering dan dibakar sampai hancur. Adapun syarat pertumbuhan durian. Yang pertama, curah hujan untuk tanaman durian maksimum 3.000 sampai 3.500 mm atau per tahun, dan minimal 1.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Curah hujan merata sepanjang tahun dengan kemarau 1-2 bulan sebelum berbunga lebih baik daripada hujan terus-menerus. Yang kedua, intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan durian adalah 60-80%. Sewaktu masih kecil, tanaman durian tidak tahan terik sinar matahari di musim kemarau sehingga bibit harus dinaungi atau dilindungi. Yang ketiga, tanaman durian cocok pada suhu rata-rata 20-30 derajat Celcius. Pada suhu 150 Celcius, durian dapat tumbuh, tetapi pertumbuhan tidak optimal. Bila suhu mencapai 35 derajat Celcius, daun akan terbakar. Adapun media tanam. Yang pertama, tanaman durian menghendaki tanah yang subur, tanah yang kaya bahan organik. Partikel penyusunan tanah seimbang antara pasir liat dan debu sehingga mudah membentuk remah-remah. Yang kedua, tanah yang cocok untuk durian adalah jenis tanah grumusol dan unusol. Tanah yang memiliki ciri-ciri warna hitam keabu-abuan kelam. Struktur tanah lapisan atas berbulir-bulir, sedangkan bagian bawah bergumpal, dan kemampuan meningkat air tinggi. Yang ketiga, derajat keasaman tanah yang
berkehendaki tanaman durian adalah pH 5-7 dengan pH optimum 6-6,5. Yang keempat, tanaman durian termasuk tanaman tahunan dengan perakaran dalam, maka membutuhkan kandungan air tanah dengan kedalaman cukup 50-150 cm dan 150-200 cm. Jika kedalaman air tahan terlalu dangkal atau dalam, rasa buah tidak manis atau tanaman akan kekeringan. Akhirnya busuk akibat terlalu tergenang. Adapun ketinggian tempat. Ketinggian tempat untuk tanaman durian tidak boleh lebih dari 800 meter DPL, tetapi ada juga tanaman durian yang cocok ditanam berbagai ketinggian, tanah yang berbukit atau yang kemiringannya kurang dari 15 kurang praktis daripada lahan yang datar. Pun teknik penanaman. Yang pertama, penentuan pola tanam. Yang kedua, pembuatan lubang tanaman. Dan adapun pemeliharaan tanaman. Yang pertama, menjarangkan atau penyiaman. Yang kedua, penyiangan. Yang keempat, pemupukan. Yang kelima, pengairan atau penyiraman. Adapun hama dan penyakit. Yang A, hama. Yang pertama, bergerak penggerek buah, Jawa gala-gala. Ciri-ciri bertelur diletakkan pada kulit buah dan dilindungi oleh jaring-jaring mirip buah laba-laba. Larva yang telah menetas dari telur langsung bergerak dan melubangi dinding-dinding buah hingga masuk ke dalam. Yang kedua, lebih mini. Ciri-ciri hama ini berukuran kecil, tubuhnya berwarna coklat kehitaman dan sayapnya bergaris putih lebar. Setelah lebah menjadi merah violet, ukuran panjang menjadi 3,5 cm. Yang ketiga, ulat penggerak bunga. Ulat ini menyerang tanaman yang baru berbunga, terutama bagian kuncup bunga dan calon buah. Ciri-ciri ulat ini warnanya tubuhnya hijau dan kepalanya merah coklat. Setelah menjadi kupu-kupu berwarna merah sawo agak kecoklatan, abu-abu dan bertubuh langsing. Yang B, penyakit. Proteora prasticha dan Petium fortis. Penyebab penyakit Petium fortis yang menyerang bagian tanaman seperti daun, akar, dan penyabangan. Penularan dan penyebab penyakit ini menular dengan cepat ke pohon lain yang berdekatan. Yang kedua, kanker bercak. Penyebab Tonium valpora, terutama penyerangan bagian kulit batang dan kayu. Penyebaran oleh spora gembara bersamaan dengan butir-butir tanah atau bahan organik yang tersangkut air. Yang ketiga, jumur opas. Gejala pada cabang dan kulit kayu terdapat benang-benang jamur berkilat seperti sarang laba-laba dan cabang-cabang. Adapun pasca panen. Yang pertama, pengumpulan. Di tempat yang pengumpulan, setiap tangkai durian diberi label khusus atau dicat dengan warna tertentu untuk menunjukkan kebun asal durian. Bila kualitasnya kurang baik, dapat diperbaiki pada tahun berikutnya. Yang kedua, penyoretan untuk penggolongan. Hasil panen dikumpulkan, diseleksi, dan dipilih-pilih berdasarkan ukuran. Seleksi perlu dilakukan agar tidak ada buah cacat yang ikut terkirim, terutama bila buah ini akan dijual atau diekspor. Yang ketiga, penyimpanan. Durian yang sudah terpilih dicuci dan disemprot dengan air agar kotoran yang menempel pada kulit menjadi bersih. Selanjutnya, buah
dicelupkan ke dalam air yang telah diberi fungsida alternis 80 Wp yang berbahan aktif aluminium terus. Yang 4. Pengemasan dan pengangkutan. Buah durian yang akan diekspor diperlakukan. Setelah buah kering, buah dibungkus kantong plastik dan diikat dengan tali rafia. Setiap kantong plastik diberi 1 butir buah durian. Buah yang sudah dibungkus kantong plastik dibungkus lagi dengan kantong kertas semen. Yang kelima, penanganan lainnya. Bila ingin menghasilkan durian beku untuk dipasarkan tempat yang jauh, maka dapat dilakukan cara penyepakan vakum udara. Cara ini banyak dipakai oleh petani Thailand. Kesimpulan dari materi, durian adalah salah satu jenis buah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Manfaat durian selain sebagai makanan buah segar dan olahan lainnya. Di Indonesia, tanaman durian terdapat di seluruh pelosok Jawa dan Sumatera, sedangkan di Kalimantan dan Irian Jaya umumnya hanya terdapat di hutan di sepanjang aliran sungai. Durian menghendaki tanah yang subur, gembur, tidak bercabas dan ke dalam air tanah 1-2 meter. Keasaman pH tanah sampai 6-7. Durian bisa ditanam di perkarangan atau secara kebun. Jarak tanam 10-14 meter. Ukuran lubang 60 x 60 x 60 cm. Pada umur 8 tahun, durian yang berasal dari okulasi sudah berbunga. Bila buah terlalu lebat, perlu dilakukan penyarangan dengan menyisakan 40-50% saja. Buah durian yang matang di pohon akan jatuh dengan sendirinya. Sekian, terima kasih presentasi yang saya sampaikan tentang budidaya tanaman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.